kurang lebih 20 menit berarti ya, Ya. waktu kita ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SG di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube SG TV Media Solo Kolbu, dan pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, serta jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita masih diberikan nikmat untuk menimba ilmu di bulan suci ini. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali ya pada kesempatan kali ini saya Suni Nabila kembali hadir untuk membersamai Anda tentunya di acara Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Radio SG di 104,3 FM Pangkal Pinang dan juga didukung oleh Bank Sumsel Babel Syariah. Edisi kali ini di hari Jumat 7 Maret 2025 atau bertepatan di hari ke-7 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sambil kita menanti waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang alhamdulillah sore hari ini telah hadir di lantai 2 gedung Masjid Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Ada Ustadz Ibadur Rahman Alimin atau yang biasa akrab disapa Ustadz Ibad ya. Oke, ini kali keduanya saya bersilaturahmi sama beliau. Alhamdulillah beliau ini adalah imam tetap di Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Tema yang akan kita bahas untuk di sore hari ini Ramadan sebagai bulan kesabaran. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suni. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu sepanjang Ramadan ya. Oke, Ustadz, tema kita hari ini tentang Ramadan sebagai bulan kesabaran gitu ya. Betul. Kita pengen tahu juga karena mungkin sebelum Ramadan kemarin emosi kita yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Seharusnya sabar itu setiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Mungkin sedikit untuk mukadimah kita di kesempatan sore hari ini, Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada para pemirsa SG Radio ya dimanapun berada, begitu juga yang sedang menyaksikan tayangan ini melalui media sosial ya, Facebook Masjid Agung Kubah Timah dan SG Radio juga ya. Iya. Baik ya. Jadi bersyukur pertama-tama tentunya kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat kita aturkan kepada junjungan kita tauladan baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema yang akan diangkat adalah mengenai puasa sebagai bulan kesabaran. Iya. Sebagaimana kita tahu bahwa memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Sehingga yang paling penting dalam menjalankan ibadah puasa itu adalah sabar. Ya, sabar. Dalam hadis yang lain juga beliau mengatakan ya, bersabda, "Shaumu syahris sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin shaumud dahr." Jadi ada amalan yang harus kita kerjakan
beliau menyebut bahwa puasa di bulan kesabaran. Jadi di situ jelas Ramadan ya, itu disebut sebagai syahrus sabri, bulan kesabaran. Ya. Oleh sebab itu maka tentu dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan terkhusus puasa perlu ada sabar. Ya, jadi disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan para ulama juga ya bahwa ada 3 macam sabar ya. Yang pertama itu adalah sabrun ala taatillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa, tentu harus pakai sabar. Kalau tidak sabar, tengah hari pastilah berbuka. Jadi harus sabar. Jangan kita mengira tarawih itu tidak pakai sabar, tidak. Ya, sholat tarawih itu harus ada sabarnya. Kalau tidak, maka berat dikerjakan. Ya, ada mungkin masjid yang panjang, ya bacaan imamnya lama selesainya, harus sabar. Ya, kalau tidak sabar, besok tidak pergi. Ya, tidak lagi pergi ke masjid itu, nyari yang cepat selesainya. Ya, jadi semua amal ibadah tentu perlu kesabaran. Ya, jadi sabar dalam menjalankan ketaatan, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah sabar, ya sabrun ala maharimillah. Ya, sabar dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya orang-orang yang, mohon maaf ya, mungkin bermaksiat, ya, dia melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah, itu sebenarnya karena dia tidak sabar. Ya, coba dia sabar, maka pasti dia akan mendapatkan nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mohon maaf orang yang minum khamar, minum minuman keras yang memabukkan, itu karena tidak sabar. Kalaulah dia bersabar, nanti di surga itu bahkan ada sungai yang isinya adalah khamar. Ya, Masya Allah. Orang yang mohon maaf mungkin berzina karena dia tidak sabar. Ya, nanti ada kenikmatan ya di surga yang abadi selama-lamanya. Oleh sebab itu, ya kita harus sabar dalam meninggalkan apa-apa yang telah Allah haramkan. Dan yang terakhir adalah sabar, ya sabrun ala iqdarillahil mu'lamah. Ya, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang mungkin terasa sulit, susah. Ya. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang pasti kita mampu menghadapinya, ya. Saya Kak Suni mohon maaf, ya salah satu orang yang apa ya sudah merasa kehilangan orang terdekat. Nah, adik kandung saya sendiri itu sudah wafat tiada, ya artinya sabar, harus sabar. Nah, takdir Allah itu tentu adalah yang terbaik, ya, yang terbaik pastinya itu, sehingga membutuhkan kesabaran, ya. Oleh sebab itu maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan bahwa ternyata puasa, ya, itu kata beliau dalam kitab Lataiful Ma'arif, tajtami'u thalathah, terkumpul 3 macam sabar ini di dalam puasa. Yang pertama karena dia itu melaksanakan perintah Allah. Ya. Yang kedua, dia menjauhi, meninggalkan apa yang telah Allah haramkan. Ya, seseorang itu dia tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ya, takdir yang terasa sulit itu dia rasakan pula. Ya, dia akan merasa haus, lapar, tubuhnya lemas, ya, dan lain sebagainya. Maka dalam Al-Quran itu ada ayat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya. Makan dan minumlah, ya, nanti di surga, ya. Allah taala malah menyuruh para penghuni surga untuk makan dan minum disebabkan apa?
karena apa yang telah kamu kerjakan ya pada saat-saat yang lalu. Artinya ketika di dunia disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah ketika seseorang itu berpuasa ya, maka natijah atau hasilnya dia akan mendapatkan makanan, minuman atau kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah di bulan Ramadan ya, apapun itu, termasuk kita memperbanyak baca Al-Qur'an ya, berzikir kepada Allah ya, dan tentu saja puasa, maka harus disertai dengan sabar. Kata orang, sabar itu tidak bertepi. Iya. Jadi kita harus sabar ya. Dan ya tentu saja yang kita harapkan dari kesabaran itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah yang luar biasa di dalam Al-Qur'an, bagi orang-orang yang bersabar ya di dunia, nanti di surga itu akan disambut oleh para malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Ya. Keselamatan atas kalian ya. Atas apa kesabaran yang telah kalian lakukan ya di dunia, maka sebaik-baik tempat kembali adalah ini, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ya, Ramadan yang menjadi bulan mulia, di mana ini bulan yang kita nantikan, yang kita rindukan, maka mari kita kuatkan sabar kita dalam menjalankan ibadah di dalamnya. Ya, mudah-mudahan kita mampu melewati bulan Ramadan ya dengan tentunya banyak amal soleh yang kita lakukan, sehingga mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Cukup Ustadz? Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk mukadimah awal kita ya sebagai bahan diskusi kita di sore hari ini. Jadi untuk sahabat SK dimanapun Anda berada di sore hari ini, ya kita bisa buka line WhatsApp untuk yang pengen bertanya di 082374726332. Tadi kita berbicara tentang sabar gitu ya Ustadz ya. Dimana tadi ada 3 golongan untuk orang-orang yang sabar gitu ya. Nah, saya pernah dengar berdebat lah ya sama ada orang yang di sekitar saya gitu. Bilang sabar itu, saya bilang sabar itu tidak ada batasnya. Saya pernah mendengar gitu. Tapi kata dia sabar itu ada batasnya. Yeah. Nah, seperti apa sih sabar itu sebenarnya Ustaz? Ya, baik. Jadi kan pahala sabar itu disebutkan di dalam Al-Quran ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan Allah cukupkan pahalanya tanpa batas. Yeah. Maka jawabannya sebenarnya sama. Sebagaimana pahala yang akan didapatkan oleh orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas, maka dia harus punya kesabaran yang tanpa batas pula. Karena kan memang ada juga yang mengatakan kalau sabar ada batasnya, maka dia belum sabar katanya gitu. Ya, memang manusiawi bila mana seseorang itu ya kadang-kadang dia tidak sabar. Nah, sebenarnya kan sabar itu pula kata para ulama. Jadi secara istilah itu ada 3, Kak Suni. Jadi sabar itu kalau kita ambil secara lughawi, secara bahasa, itu maknanya adalah al-habsu, menahan. Ya, atau al-kaffu 'anid dhayqi. Jadi kita menahan diri, mencegah dalam ketika kita sulit, ya susah. Ya, maka ya dalam pengamalannya kata para ulama ada 3. Pertama, habasun nafsi 'anis sukhti. Jadi kita menahan diri dari rasa marah, harus sabar, kita tahan. Yang kedua, habasul lisani 'anis syakwi. Menahan lisan dari mengeluh. Iya. Dan yang ketiga, habasul jawarih 'anit tashwish. Kita menahan anggota badan kita dari mengacau atau merusak. Nah, jadi ya sabarlah, dan itu sabar ya di hati kita. Di hati. Benar. Berarti kita harus punya hati yang lapang, ya, luas, yang luas banget, berdamai dengan hati gitu ya. Memang sulit ya Ustaz ya. Cuman ya itulah
kalau kita sabar pahalanya yang sangat luar biasa. Itu yang saya pahami Iya. gitu ya. Luar biasa. Kita masih buka line telepon Ustaz ya. WhatsApp, ini ada pertanyaan Ustaz, kita langsung aja. Saya cek dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menegur suami Ustaz agar bisa membantu sebagian pekerjaan istri di rumah? Apalagi di bulan Ramadan keluarga besar di rumah. Nah, ini yang super repot kata emaknya gitu. Makasih Ustadz dari Ibu Evi di seputaran KC. Masya Allah, ya. Terima kasih pertanyaan Bu Evi ya. Jadi bagaimana cara menegur tadi ya? Iya. Menegur suami. Mungkin minta bantuan Minta kali bantu ya. tentunya ya. Nah ini jadi PR bagi kita para bapak-bapak ya, para suami ya. Untuk masalah dalam rumah tangga itu kan harus ada kerjasama, ya. Tidak serta merta dilimpahkan ke istri. Semua istri yang ngurusin seperti itu. Ya kita sebagai suami tentu harus ikut serta, ya ikut berperan dalam mengurus rumah tangga seperti itu. Jadi kalau posisinya sebagai istri ingin menegur suami, ya tentu tegurlah suami dengan teguran yang baik seperti itu ya, dengan hasanah, dengan yang baik. Masa kita menegur teman kita misalnya baik-baik, tapi dengan pasangan tidak pacak baik kan gitu, ya. Karena pastinya tidak ada manusia sempurna kan, semua punya kekurangan. Artinya memang kalau saya lihat dua-duanya harus introspeksi ya. Tadi suami pun harus sadar bahwa ya dia kalau memang melihat istrinya lagi repot, dia harus peka. Kalau misalnya suami pun tidak peka, maka istri yang mengingatkan. Mengingatkan suami, ya Bang, ayo Bang, bantu ini lagi agak repot misalnya di dapur kan gitu, tolong urus yang lain. Nah suami pun ya harus berkenan, jangan pula nanti marah kan, mentang-mentang atau ya kita marah karena mungkin merasa bahwa ini urusan istri semuanya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah ini yang harus yang harus dipahami oleh para suami. Uji seperti mental itu. juga kayaknya ya Ustaz. Ya, jadi sekali lagi Ibu Evi ya, tegur dengan baik tentunya ya. Karena gini, saya pernah dengar juga di kajian Dr. Aisyah Dahlan ya kan, katanya suami itu dia tidak bisa kita memberitahunya itu dari jauh, harus didatangi langsung gitu, datangi langsung, Bang, ini misalnya, nah ini agak repot, tolong urus ini misalnya gitu. Kan, gitu, jadi tidak bisa dari jauh. Jadi kalau megang sapu, Bang, nih tolong dong langsung kasih sapunya aja Bang, gitu tolong ya. bantu sapu misalkan, sapu teras, ini sapunya gitu. Jadi harus dari dekat gitu katanya, ya. Seperti itu Bu Evi ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Dalam konteks ini Ustadz, sebenarnya seorang istri itu boleh mengeluh nggak sih dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah yang mungkin repot, yang katanya repot gitu ya, repot banget, mengeluh dengan pasangan kita sebenarnya. Ini juga termasuk sabar gitu ya Ustadz ya. Gimana Ustadz? Ya. Kalau mengeluh saya rasa itu manusiawi. Setiap manusia pasti punya keluhan seperti itu ya. Dalam biduk rumah tangga ya tentu bahu tempat istri bersandar adalah suaminya ya. Di mana dia berkeluh kesah ya kepada suami. Maka ya suami ya luaskan sabarnya, ya kuat-kuatlah bahunya, ya telinganya harus sabar mendengar keluh kesah istri seperti itu. Dan ya kalau memang nanti setelah bercerita, biasanya istri itu dia tidak mau bukan untuk nyari solusi kadang kan, dia pengen cerita aja gitu kali pengen ya, didengerin, pengen cerita baik kan. Nah, setelah itu udah plong dia, merasa plong. Nah ya kita suami ya udah dengerin aja, dengerin. Jadi
selain kepada suami, tentu bila mana punya masalah yang rumit, tentu istri, begitu juga nanti misalnya suami, ya berkeluh kesahlah kepada Allah. Nah, karena ya tentu Allah yang maha menyelesaikan masalah-masalah kita, ya memberikan kita jalan keluar, ya kita dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya ya, luar biasa Bu Evi. Mewakili emak-emak di rumah kayaknya. Luar biasa. Tapi itulah memang untuk menguji kesabaran itu sangat luar biasa ya. Jadi bukan hanya kepada pasangan kita, karena orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita itu adalah ujian untuk kita. Tapi bagaimana kita menurunkan ego kita ya Ustaz ya, saling introspeksi diri gitu ya, agar ya kita menjalaninya dengan baik dan juga dengan tenang. Jadi sabar itu semuanya pasti nggak sabar, tapi proses itu ya, belajar dan juga proses. Oke, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Karena waktu kita juga Ustadz ya, nah mungkin sedikit saja Ustadz untuk closing statement kita di sore hari ini. Baik, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa SK Radio dan Masjid Agung Kubah Timah ya, dimanapun berada, Ramadan ya, bulan dimana kita dituntut untuk bersabar ya. Pasti ada masalah-masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kerikil-kerikil kehidupan itu kita dapati ya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ada orang yang memang kadang ya sengaja diuji Allah untuk melihat apakah dia sabar atau tidak. Ya, maka ya sekali lagi, ketika misalnya memang kita saat itu lupa bahwa kita harus sabar, kita harus ingat ini bulan Ramadan ya. Karena kan kalau misalnya emosi yang meluap, nah kita kan harus ingat bahwa inni shaim, ya saya sedang puasa, ya sedang puasa. Maka ujian itu tentu akan kita temukan di mana saja. Namun beruntunglah orang yang bisa melewati ujian itu dengan baik ya. Di bulan Ramadan ya, ujian itu datang silih berganti, maka kita pun harus bersabar menghadapinya. Mari kita ya lewati bulan Ramadan ya, kita isi bulan Ramadan dengan perbanyak amal ibadah, amal solih. Tentunya semua itu membutuhkan kesabaran ya. Kita sudah melatih diri kita untuk tidak makan ya, minum dan lain sebagainya, itu juga perlu kesabaran. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan adalah apa yang kita lakukan ya, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan natijah atau hasil berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ya dalam hadis qudsi mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran. Ya, kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang nanti masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, pintu yang Allah khususkan kepada orang yang gemar berpuasa dan menunaikan puasa wajibnya dengan baik ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk mukadimah kita dan juga diskusi kita di sore hari ini ya. Semoga ilmu yang disampaikan juga bisa bermanfaat dan juga barokah untuk kita semua. Terima kasih juga kita sampaikan untuk jamaah ya serta sahabat SK yang telah menyimak acara Hikmah Senja edisi hari ini, dan acara Hikmah Senja akan hadir setiap sore menjelang waktu berbuka puasa selama bulan Ramadan. Langsung dari Masjid Kubah Timah, Kota Pangkal Pinang, dan disiarkan langsung melalui Radio SK di 104,3 Pangkal Pinang, YouTube SK TV Media Solo Kolbu, dan juga Facebook Masjid Agung Kubah Timah, Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda kita Revan Pratama, kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib menandakan waktu berbuka puasa yaitu pukul 18 lewat 14 menit ya. Akhirnya
Saya Suni Nabila pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Ustadz. Kak Suni. Sehat-sehat. Amin. Semoga lancar segala aktivitasnya ya. Amin, doa yang Amin ya sama rabbal juga. alamin. Ya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tilawah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.